Shalom Bapak Ibu Saudara, masih semangat? Haloyonya, belum sarapan, masih semangat ya? Ya, saya sengaja dibawa karena itu terlalu tinggi ya. Baik, saya saudara sebagai hamba Tuhan, saya sangat percaya ya. Firman Allah berkata, Matius 18 ayat 20, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Jadi kadang-kadang kita berpikir Tuhan itu hadir kalau kebaktian semarak, kalau orang yang hadir ratusan orang, ribuan orang. Saudara-saudara tidak. Tapi Tuhan tidak pernah dibatasi dengan jumlah. Amin. Walaupun 2 orang, kalau mereka sepakat, mereka beriman, Tuhan hadir di sana. Ya, jadi jangan pernah berpikir, aduh lemah sekali lah. Ya, saudara kalah, ngamulak bejol masude, ya kan? Bohano kebaktianon, jadi dong gerejon, jangan saudara ya, karena Tuhan tidak pernah dibatasi oleh jumlah manusia. Ketika 2 orang saja bicara tentang Tuhan, ya Tuhan hadir di sana. Dia siap memberkati saudara. Apa problem kita, apa masalah kita, ketika kita percaya kepada Tuhan, Firman Allah yang hidup dan berkuasa, Dia mampu menolong. Ya, saudara-saudara saya bingung ya, karena apa? Mulai dari tanggal 1 sampai nanti mungkin tanggal 31, bahkan Januari masih banyak orang mengadakan Natal ya. Jadi mungkin kita bosan dengan orang sahabat Natal. Tidak apa-apa ya. Natal yang sebenarnya adalah Yesus tetap tinggal dalam hidup kita. Amin. Kalau Yesus tinggal dalam hidup kita, saya terlalu percaya. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita akan menjadi orang-orang yang menang. Orang-orang yang hidup, orang-orang yang berkuasa, ya. Kalau kita percaya firman Tuhan, nggak usah takut, saudara. Ya, dunia ini memang tidak akan pernah semakin indah. Dunia ini semakin hari semakin kacau, dosa semakin merajalela, manusia semakin jahat. Tapi orang-orang yang ada di dalam Tuhan, saya terlalu percaya. Anda tidak usah takut, ya. Kalau kita di dalam Tuhan, apapun problem dunia ini tidak membuat kita takut. Bahkan saya selalu bilang, kalaupun malam ini saya mati, tapi jangan dulu ya. Ini kan contoh ya. Walaupun malam ini saya mati, saya tidak pernah takut. Kenapa? Karena saya tahu ketika saya mati, saya ada bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang orang bilang begini ya, mati yang noni, ibakar dulu dia bilang rokok. Nanti kalau dia mati dia pasti masuk neraka. Saudara lihat ya, saya tidak berani menghakimi orang. Kenapa? Saya tidak berani menghakimi orang. Kalaupun dia penjahat, dia mati, kan kita nggak tahu. Mana tahu sebelum dia mati dia bertobat, dia mengaku dosa, dia selamat. Saya mau tanya kepada saudara, waktu Yesus disalib, di sebelah kiri kanan itu siapa? Coba soal minggu nih, Glenn, suaranya jangan ribut sayang ya. Jadi saudara perhatikan baik-baik ya. Waktu Yesus disalib sebelah kiri dan kanan itu siapa? Orang baik atau orang jahat? Coba jawab saya Riko. Waktu Yesus disalib kiri kanannya itu orang baik atau orang jahat? Orang jahat ya. Penjahat yang memang layak disalib. Tetapi Yesus tidak berdosa, tidak layak disalib. Tapi waktu di sebelah kanan Yesus bilang, Yesus, kalau engkau nanti masuk dalam kerajaanmu, ingatlah aku. Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Artinya begini, seberapa besar pun dosa saudara, ketika waktu mati Anda bertobat, Anda masuk surga. Pertanyaannya sekarang, di surga itu saudara tahu nggak? Mahkotanya beda-beda ya. Jadi jangan saudara berpikir, Glenn, tolong diam ya. Jadi dengar saudara-saudara ya. Dengarkan saudara-saudara ya. Di surga nanti mahkota orang berbeda-beda. Enggak mungkin mahkota saya sama dengan Rasul Paulus, itu mustahil. Enggak mungkin mahkota saya sama dengan Petrus. Enggak mungkin mahkota saya sama dengan 12 murid. Enggak mungkin ya. Tapi nanti yang paling parah di surga ada mahkotanya, kepalanya botak. Bukan kayak Riko ya, maaf ya. Riko kan ganteng nih. Ya, nanti di hari penghakiman ada mahkota orang tidak ada, tapi selamat. Ya kayak tadi penjahat itu, dia belum pernah berbuat baik. Tapi ketika percaya Yesus, dia masuk surga. Pertanyaannya, ya kepalanya nggak ada mahkota, tapi masuk surga.
Namanya sorga pasti enak ya saudara-saudara ya. Walaupun di kamar mandi di sorga tentu enak. Nggak tahu di sorga ada kamar mandi nggak tahu ya. Tapi saya yakin nggak ada ya. Ini hanya gurauan saja. Baik. Kita masuk dalam firman Allah. Yesaya 35 ayat 1 sampai 4. Kita bahas secara singkat ya. Yesaya 35 ayat 1 sampai 4. Saya saja yang bacain ya. Saudara simak saja supaya tidak memakan waktu. Yesaya 35 ayat 1 sampai 4. Demikian bunyi firman Allah, judul perikopnya keselamatan bagi umat Tuhan. Ayat yang pertama, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Sion. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan semesta Allah. Semarak Allah kita. 3. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu. Dan teguhkanlah lutut yang goyah. Ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Kuatkanlah hati. Janganlah takut. Lihatlah. Allahmu akan datang dengan pembalasan. Dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ya, saudara tolong perhatikan baik-baik. Daerah Timur Tengah Israel itu bukan daerah subur. Ya, dia daerah apa? Bukit Batu, padang gersang, padang belantara. Ya, gurun pasir yang sangat luas. Jadi saudara takkan mungkin hal ini terjadi. Ya. Anda bayangkan padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Mungkin nggak saudara? Padang pasir, di padang pasir tidak ada kehidupan, benar nggak? Di padang pasir coba Anda tanam sesuatu. Ini zaman dulu ya, beda dengan sekarang. Kalau sekarang Israel adalah tempat yang teramat subur. Karena apa? Mereka tahu kecanggihan teknologi. Jadi sekarang Israel itu nggak sama seperti dulu. Sekarang begitu suburnya Israel. Tapi dulu saudara, Israel itu padang belantara. Padang pasir yang sangat luas. Tidak ada kehidupan. Yang ada hanya binatang buas. Ada ular, ada kalajengking. Ya, ada singa, ada macan dan segala macam. Itu zaman dulu. Tapi puji Tuhan. Firman Allah berkata tidak ada yang mustahil. Orang bilang itu padang gurun. Saudara percaya enggak? Ketika orang berkata itu padang gurun, tapi di dalam Tuhan padang gurun bisa menjadi padang bunga-bunga yang mekar. Amin. Jangan takut saudara. Orang bilang nggak mungkin kamu bisa sukses. Alah, kau itu gagal terus. Alah, kau itu sudah mencoba berkali-kali tapi kau tidak pernah berhasil. Nggak mungkin, ya. Itu kata manusia. Tapi kalau Tuhan berkata segala sesuatu mungkin, saya percaya apapun bisa terjadi. Amin. Orang bilang, alah, ayah hamari botohi. Ayah hamari botohi. Uto-uto ini pesuaron. Kata orang ya. Tapi saya percaya saudara. Orang anggap bagi dunia ini bodoh. Tapi di tangan Tuhan yang bodoh bisa menjadi pintar. Jadi jangan pernah kecewa, jangan pernah tawar hati. Kita punya Allah yang luar biasa. Padang gurun. Bayangkan saudara padang pasir, padang belantara, sekelilingnya padang pasir, padang belantara. Tapi kalau Tuhan bekerja, saudara, kalau Tuhan bekerja, sekalipun padang pasir, sekalipun laut bisa terbelah karena Tuhan hadir di sana. Nggak ada amin jadi. Amin saudara. Jadi orang Kristen itu luar biasa ya. Luar biasanya kenapa? Kita punya firman, kita punya Tuhan. Saudara tahu nggak? Yesaya ini ya, yang paling banyak menubuatkan tentang Mesias, baik itu kelahiran, baik kematian, baik kehidupan maupun yang akan datang. Paling banyak cerita tentang Mesias. Saudara tahu nggak? Kalau khotbah, coba ingat perkataan saya ya. Setiap tahun Anda perhatikan, tema-tema khotbah rata-rata diambil dari kitab apa? Yesaya. Matius, Lukas, Yohanes, ya kan? Markus sih jarang ya, saya lihat ya. Yang paling banyak itu Yesaya, Matius, Lukas dan
Yohanes, Markus ada tapi jarang. Saudara dengar baik-baik. Kitab Yesaya ini paling banyak menubuatkan tentang Yesus. Saudara tahu nggak pada zaman Yesaya? Pada zaman Yesaya orang-orang itu sangat jahat. Nabi-nabi dibunuh, nabi-nabi dipenjara, nabi-nabi disiksa. Bahkan ada yang digergaji sampai mati, saudara. Tapi puji Tuhan, ketika Tuhan berkata, walaupun padang gurun, walaupun padang belantara, walaupun bukit-bukit batu, tapi kalau Allah bekerja dalam hidup orang Israel, dalam hidup saya dan saudara, tidak ada kata yang mustahil. Benar saudara? Karena bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Nah, saya mau bahas ini ayatnya yang ketiga, ya. Kita perhatikan ayat yang ketiga. Kuatkanlah tangan yang lemah, lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Bisa tangkap nggak saudara? Firman Tuhan bilang begini, kalau hatimu sudah tumbuh, ya, bunga-bunga yang indah, hatimu yang gersang, hatimu seperti padang belantara, ditumbuhi dengan sukacita, ya. Akibatnya apa? Engkau harus menguatkan tangan yang lemah, lutut yang goyah. Bisa tangkap nggak saudara artinya ayat ini? Orang Kristen semua tidak sama, benar nggak? Iman orang berbeda-beda. Ada orang percaya 30-40 tahun, tapi imannya masih iman TK. Ada orang baru percaya, imannya iman kuliah, iman SMA. Ya, beda-beda. Ada orang dari lahir Kristen, tapi ketika ditanya, ibu tahu ada kejadian sadaya, enggak tahu. Ya. Kau tahu nggak Matius, Yohanes 1 ayat 1 apa? Enggak tahu. Kau tahu isi Alkitab? Enggak tahu. Tapi orang Batak, saudara lihat ya, orang Batak nih, orang Batak. Kalau kita nasihati, kita ini hamba Tuhan yang muda. Apa dia bilang? Ayah may motoho. Ayaw sang najulu. Ngahu baca sudi Alkitabi. Dari Kejadian sampai Wahyu. Ngahu boto sudi isinya Alkitabi. Padahal kalau ditanya, satu ayat pun belum tentu dia tahu. Iya kan? Tapi puji nama Tuhan, saudara. Sebagai orang percaya, ya. Kalau firman itu sudah tumbuh dan berbuah-buah. Ada orang-orang yang lemah. Contohnya kan banyak. Saya berterima kasih itu bere Tampu Bolon ini ya. Tampu Bolon ya. Tampu Bolon. Saya salut loh sama dia. Baru 1 kali datang ibadah, tapi dia saya lihat, saya pantau dia ya. Mulai dari hari pertama dia datang, dia bantu ini, bantu ini, bantu ini. Tadi saya pikir dia nggak datang, ternyata dia hadir ya. Puji Tuhan ya. Jangan lupa bawa kawan-kawannya ya, bere ya. Bos sudah sahirang itu sob. Tidak perlu angkut orang-orang. Karena kenapa? Orang-orang yang seperti ini yang perlu kita kuatkan. Saudara tahu nggak cara hidup jemaat mula-mula? Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 47 ya. Cara hidup jemaat itu begini. Dilihat ada orang yang miskin, ditolong. Bahkan ada yang menjual semua hartanya untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena tidak semua jemaat Tuhan itu kaya. Benar nggak saudara? Yakobus 4 ayat 17 bilang begini. Engkau tahu berbuat baik, engkau tidak melakukannya, engkau berdosa. Saudara tangkap nggak maksud saya? Engkau tahu berbuat baik, engkau tidak melakukannya, engkau berdosa. Jadi jangan pikir berdosa itu berzina, mencuri, menipu, berbohong, dan lain sebagainya, membunuh. Ada dosa saudara lihat. Engkau tahu engkau harus tolong orang itu. Tapi engkau tidak menolong. Alkitab bilang, Yakobus 4:17. Engkau tahu berbuat baik, engkau tidak melakukan, engkau berdosa. Ya, saya salut ya. Contohnya, ada banyak, contohnya kayak saya saudara ya. Dari saya SD, saya itu paling gampang kasihan sama orang. Nggak bisa saya lihat orang susah. Ya, nggak bisa saya lihat orang susah. Pengen nolong semua orang. Itu dari hati nurani yang tulus. Jadi saudara, engkau yang kuat wajib menanggung yang lemah. Jadi kalau ada orang, amang damang ABH, Inang Borutobing. Inang Borutobing ini luar biasa. Saya nggak bangga-banggain ya Inang ya. Tapi apa adanya. Semua juga luar biasa ya. Tapi tentu beda-beda. Nah Inang Tobing ini saya lihat sangat luar biasa antusias dalam pelayanan. Yang lain juga sama sih ya. Inang Boru Tambunan dan lain sebagainya. Mereka sangat giat melayani Tuhan. Salah satu contoh Inang Boru Inang Boru Tobing saya lihat. Apa yang kurang di gereja ya? Apa yang kurang sama hamba Tuhan ini sama hamba Tuhan ini? Yang lain tentu saya juga percaya. Mereka berbuat dengan cara yang berbeda ya. Itulah itulah jiwa yang ada di dalam Tuhan saudara. Ketika kita lihat orang susah kita tolong. Ya kan? Alkitab bilang apa? Di akhir zaman, ya.
Anda baca Matius 25 dan seterusnya. Apa Yesus bilang? Ketika aku lapar, kamu tidak memberikan aku makan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberikan aku pakaian. Ketika aku dalam penjara, ketika aku sakit, kamu tidak merawat aku. Nah, orang-orang bilang, kapan? Yesus bilang begini, orang yang susah, yang ada di sekitarmu, kau biarkan. Itu sama dengan kau membiarkan aku, Tuhan bilang. Itulah sebabnya saudara, lewat Natal ini, ada banyak orang-orang yang lemah tangannya, yang lututnya goyah, artinya imannya sudah mulai gugur. Ya, saya percaya kepada Tuhan, iman-iman yang sudah mulai gugur. Hari ini kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Amin, saudara-saudara, luar biasa. Yang terakhir, ya, yang terakhir ayat keempat. Nah, ini yang kita tidak perhatikan. Ayat 4 bilang begini, masih ayat 4 ya. Kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan, perhatikan, pembalasan. Ya. Dan dengan ganjaran Allah, ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Yang terakhir, tolong perhatikan saudara. Ada yang kita lupa. Akhir dari segala sesuatu, tentu kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Allah bilang apa ya? Keempat tadi. Tuhan akan datang dengan pembalasan. Pembalasan untuk apa? Untuk orang yang baik. Untuk orang yang jahat. Jadi jangan berpikir hidup ini hanya seenaknya saja. Tidak. Ada balasan. 2 Korintus 5 ya, ayat 10 kah? Kalau tidak salah 2 Korintus 5 ayat 10 apa 3:10 ya. Masing-masing kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan kursi pengadilan Kristus. Entah itu baik, entah itu jahat ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, Tuhan akan menuntut kita. Tuhan akan memberikan balasan, ya. Jadi saudara jangan berpikir ya, contohnya lah ya, yang di sini apa? Feni rajin sekali kan? Walaupun dia tidak main musik, tapi tentu dia yang mengendalikan ini. Ada Ibu Tambunan, ada Ibu Tobing, ada Fikar, ada yang lain-lain. Tentu nanti ada bagian dalam pelayanan. Saudara berpikirkah bahwa itu akan diperhitungkan Tuhan? Ya, Tuhan akan perhitungkan. Satu titik saja engkau buat bagi Tuhan, Tuhan tidak pernah lupakan. Alkitab bilang apa? Air mata kita pun ditampung di dalam kirbat Tuhan. Di dalam kirbat artinya dalam bokornya Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara perhatikan baik-baik. Apa yang engkau lakukan, entah itu baik, entah itu jahat, ada pahala yang Tuhan sediakan. Dan satu hal, ada hukuman yang tersedia. Dua hal ini. Hukuman dan pahala akan bekerja bersama-sama untuk orang-orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya. Pagi menjelang siang hari ini saya percaya kita bukan orang-orang yang dihukum. Amin saudara-saudara. Kita orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang diberkati Tuhan. Yang akan menerima pahala dari Tuhan. Ketika kita nanti menghadap Tuhan. Tuhan berkata begini sama kita. Sabaslah engkau hai hambaku. Ya, diberkatilah engkau hambaku. Engkau setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu pahala yang luar biasa. Dan saya percaya Tuhan akan berkata itu kepada masing-masing kita yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Inilah firman Tuhan. Kita berdoa.